memberikan waktu untuk mereka itu juga gak kalah penting gitu. Kalau kita cari nafkah terus untuk mereka tapi kita gak kasih waktu untuk mereka ya sebetulnya sama aja. Jadi waktu yang berkualitas tuh sama pentingnya dengan nafkah yang kita kasih sih sebenarnya. Sebaik-baiknya mencintai adalah sebuah doa. Tuh, Itu aku yang jawab dong berarti. Alhamdulillah hasilnya adalah anak perempuan. Cucu pertama perempuan di kedua belah pihak. Selamat datang kembali di Kapan Lagi Show. Nah, di segmen kali ini adalah Q&A bareng sama Moviverse. Oke. Jadi teman-teman Moviverse di sini boleh siapin pertanyaan. Jadi di sini akan ada 5 penanya dan akan dapat hadiah. Boleh tepuk tangan dulu? Kalau bisa sekalian sama jawabannya. Capek ya kayaknya. Pertanyaan sama jawaban. Pertanyaan dan jawabannya siapin ya. Bercanda. Nungguin teman-teman Moviverse siapin pertanyaan. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk di Instagramnya Kapan Lagi Dong. Oke. So pertanyaan pertama dari Rugus Magan. Apakah Kak Nirina dan Kak Vino percaya akan kekuatan cinta lewat doa? Wih, dalam banget. Mau jawab Pak? Mau Apa jawab? sih makna doa dalam hubungan asmara ketika rasa ego mulai tinggi satu sama lain? Kayaknya udah nonton filmnya deh nih. Iya nih. Suriga udah nonton filmnya deh. Bagus-bagus pertanyaannya. Nah, jawab yang bagus sebagus mungkin, aku mengamini. Sebentar, saya mau ulang lagi Bang pertanyaannya. Apakah oke. Malu ya agak Dori ya. Maaf. Apakah Kak Nirina dan Kak Vino percaya kekuatan cinta lewat doa? Oke. Lalu yang kedua, apakah makna doa dalam hubungan asmara ketika rasa ego mulai tinggi satu sama lain? Panjang. Yang pertama dulu. Yang pertama kamu yang kedua. Iya, oke. Apakah percaya Kekuatan cinta lewat doa. kekuatan cinta lewat doa? Vino kemarin pernah ngomong Sebaik-baiknya cinta. kita cinta, tetapi Sebaik-baiknya kita cinta adalah menikah dengan orang yang kita cintai dan punya keluarga. Sebaik-baiknya mencintai adalah sebuah doa. tuh jawabannya. Itu aku yang jawab dong berarti. Aku tadi mengkutip, jadi gini ya, biar aku terlihat cerdas, nanti pas lagi ditayangin ya, mengkutip kata Vino, suaranya aja yang keluar. Mulutnya AI. Tim editor boleh ya? Bisa. Oke. Ya gitu, Oke. ya, itu udah. Tapi Oke. jawaban itu bagus. Yang kedua berarti Yang kedua adalah apa sih makna doa dalam hubungan asmara ketika rasa ego mulai tinggi satu sama lain? Nah, ini nih jawabannya. Gini ya, aku tuh percaya banget dengan kekuatan doa, dengan universe, manifest. Jadi kalau misalnya kita gitu, makanya mulai dari hari ini belajar deh untuk mengucapkan kata-kata yang positif. Jadi misalnya satu hal contoh penting banget yang aku sekarang lagi terapkan dalam hidupku. Kalau kita berpisah sama orang, kita selalu biasanya ngomong apa? Hati-hati ya di jalan, ya kan? Tapi kan sebenarnya hati-hati di jalan tuh kayak doa terhadap sesuatu yang I don't know what's going to happen, tapi hati-hati ya. Itu kalau buat Nirina jadi sebuah ancaman gitu loh. Jadi kayak, kenapa? Aku akan kenapa gitu loh. Jadi Nirina mengubah kata-katanya udah bukan hati-hati di jalan, tapi lebih tepatnya adalah, nah doain kamu selamat sampai tujuan ya. Oh bagus itu kalimatnya. Catat. Langsung WhatsApp istri. Mengkutip dari Nirina. Oh. Jadi itu Oke. benar-benar we try so hard sekarang karena ucapanmu adalah doa. Jadi Benar. try so hard menggunakan kata-kata yang positif sehingga harimu dan apa yang kamu hadapin adalah hal yang positif. Tapi jawaban Beautiful. paling simpel juga bisa gini. Ketika kita mau mencari jodoh, pasti kita kan dalam hati minta tolongnya sama Tuhan kan ya Tuhan. Semoga kita diberikan jodoh yang baik, dipilihkan jodoh yang ya pokoknya dengan sesuai apa yang kita mau gitu kan. Itu kan juga doa kan. Benar. Itu kan juga dia semuanya itu dimulai dari doa gitu. Betul. Dan kalau misalnya kita udah dikasih, udah dapat pasangan yang baik dan kita mengingkari itu, kan sama juga kita berkhianat sama doa kita sendiri kan. Ya kira-kira gitulah. Jadi doa dan syukur satu kesatuan ya. Yes. Bagus ya, tadi saya ngutip jawaban dari sini nih bagus banget. Boleh tepuk tangan sekali lagi dong, keren-keren banget. Oke.
Masuk pertanyaan kedua dari Hero Haloho. Ceritakan keajaiban doa yang pernah atau yang kalian selalu sebut dalam doa itu akhirnya terwujud dalam kehidupan kalian. Ada nggak sih? Ada. Apa? Coba mungkin bisa di-share. Jadi keluarga suamiku tuh 6 kakak beradik laki semua. Oke. Keluarga aku campur, tapi waktu pas lagi kita menikah gitu ya, terus gitu kemudian berharap minta momongan gitu ya, tapi berharap di dalam doaku adalah semoga maksudnya cucu dari keluarga dua belah pihak ini perempuan ya gitu loh, karena yang satu kan suamiku kakak beradik 6 laki semua gitu kan. Nah sementara aku dari keluarga Minang yang memang biasanya kan mengharapkan perempuan duluan gitu loh. Jadi ya itu banget yang aku doain, semoga perempuan. Selain suamiku juga makan toge terus ya. Terus juga daging ya gitu kan. Salah, aku yang makan daging, dia yang makan sayur. Jadi doa dan usaha alhamdulillah hasilnya adalah anak perempuan. Cucu pertama perempuan di kedua belah pihak. Oh, beautiful. Biarpun dengan usaha dan doa satu kesatuan Iya, ya. toge Iya, kan daging merah. Benar. Kamu apa? Apa tuh? Apa? Apa? Doa yang selalu kamu Sebutkan ya apa ya? Sebetulnya doa tuh tanpa usaha tuh juga sebetulnya nggak akan bisa berjalan sih. Maksudnya doa itu harus dibarengi dengan usaha, sama kayak tadi Nah bilang. Cuman aku tuh sama istriku tuh selalu kayak berdoa tuh kayak misalnya sama anak, misalnya buat anak gitu kayak. Ya pasti kan standar, jadikan dia anak yang soleha, itu kan anak yang pintar, ada yang. Tapi ada satu kalimat yang menurut aku tuh antara bukan ajaib lah, misalnya kayak semoga anak ini menjadi anak yang beruntung. Kenapa beruntung? Karena banyak orang pintar tapi tidak beruntung hidupnya. Ya. Banyak orang apa namanya Pekerja kerja keras tapi tidak beruntung hidupnya. Walaupun semuanya itu dari kuasa Tuhan. Ya. Tapi doa itu ternyata apa namanya tanpa kita sadarin selalu kejadian gitu. Misalnya si anak ini mau apa ya dengan keterbatasan yang orang tuanya juga miliki gitu kan, kok tiba-tiba dia bisa beruntung dapet ini gitu. Hal-hal itu tuh yang kayak ternyata memang doa itu Sekuat itu ya. sekuat itu gitu. Walaupun bukan cuma itu doa yang banyak dikabulkan. Banyak lah doa yang udah dikabulkan Tuhan, tapi itu tuh jadi buat aku menarik aja gitu. Semoga dia menjadi anak yang beruntung gitu. Oh iya bener juga sih. Iya. Sebentar, aku Bisa catat dicontoh ya ini ya. Aku Catat catat. lagi nih. Iya kan? Aku catat di handphone kamu. Kadang-kadang kita udah berusaha. Kayak misalnya gini deh, kita casting film dulu kan. Iya, Udah. iya. Tapi memang keberuntungan bukan di pihak kita. Benar. Gitu. Boleh tepuk tangan dong sekali lagi. Bisa jadi contoh ya doa di rumah ibu-ibu, bapak-bapak semua. Bener. Berdoa dan detail mintanya. Yes. Oke, nah selanjutnya pertanyaan ketiga ini dari Elio 3 Times. Kira-kira ada hal unik apa yang baru kalian temui di lawan main kalian ini? Jadi setelah 21 tahun, ada nggak hal baru yang baru ketemu sekarang? Aku ada. Oke, silakan. Maaf ya kalau kamu agak malu abis ini. Boleh. Tunggu jadi deg-degan Kan ya. sebelumnya udah minta maaf nih. Iya. Aduh. Aku baru tahu ternyata Vino kalau nangis itu ingusan. Oh, wow. Nanti ada di filmnya. Jadi adegannya kan gitu kan. Ya. Oke, aku juga baru tahu di film ini ternyata dirinya tuh nggak jijik sama ingus. Balas tepuk tangan. Jawaban A-nya seperti apa? Harus nonton filmnya. Iya. Oke. Duduk sebelahnya ya. Ya. Mulai nih. Oke, sekarang kita buka pertanyaan untuk 5 penanya. Silakan langsung angkat tangan. Wey. Mau dipilih mungkin? Mbak yang abu-abu, ya hijab abu-abu di belakang. Yeah. Ya itu Mbak. Oke. Mbak, ya jangan nengok. Ya Anda. Iya. Ya. Gantian berarti yang belum ya. Aku Satu pertanyaan aja ya teman-teman Movievers ya. Pilihan ganda kalau bisa Mbak. Perkenalkan nama saya Ayu dari Bekasi. Mau nanya kan aku sebelumnya pernah lihat storynya Prilly, bukan story sih, feed
fitnya itu lagi reading film ini kayaknya. Ya. Soalnya kan dikasih tahu sama Prilly waktu Yang itu. warna putih semua itu Iya, kan. terus Iya. dalam film itu tuh mereka pemainnya pada nangis, Prilly juga ikutan nangis. Apakah film ini tuh seberat itu dan sesedih itu ya? Kayak semuanya pada nangis semua gitu loh. Ya terima kasih. Ya. Boleh. bener-bener. Iya. Terima kasih loh. Bener-bener. Silahkan. Sebenarnya film ini nggak menjual kesedihan sih. Jadi film ini nggak menggaransi teman-teman yang akan nonton kalau nonton film ini pasti nangis, enggak. Karena kita mau mencoba membuat film ini senatural mungkin. Kalau mungkin teman-teman punya pengalaman dengan karakter-karakter yang ada di dalam sini ya mungkin punya emosi yang lebih. Kalau nggak pun ya nggak apa-apa gitu. Ketika nonton film ini nggak nangis pun nggak apa-apa gitu. Tapi memang ketika waktu kita ngelakuin sesi itu namanya big reading ya. Semua pemain kumpul dan kita membacakan naskah dari awal sampai akhir. Kita tanpa punya ekspektasi apapun, tanpa meng-create, tanpa punya skenario, nanti ini buat bahan promo sekalipun, kita memang benar-benar murni baca reading. Tapi ternyata emosi dari kami yang sebagai cast-nya maupun saudara maupun orang yang nonton termasuk Prilly sebagai produser yang nonton film itu emosinya tuh terbawa gitu. Padahal di ruangan itu tuh nggak ada musik apapun, semuanya silent, semuanya benar-benar fokus sama naskah. Ternyata memang semengharu biru itu gitu. Itu jadi sesuatu yang positif dan negatif. Pertama positifnya adalah kita senang berarti skrip ini benar-benar kena bukan cuma bagi cast-nya tapi juga orang-orang yang di luar cast-nya. Tapi apakah kita bisa mengulangi ini lagi ketika filmnya ketika syuting benernya gitu kan? Kita cukup deg-degan sampai pada akhirnya kita nonton filmnya. Iya. Sampai pada akhirnya kita nonton filmnya dan ternyata ya mudah-mudahan sih kita nggak bisa mengklaim ini menjadi sesuatu tontonan yang akan menarik buat kalian semua, tapi kita merasakan energi yang waktu kita ada di big reading itu rasanya itu bisa tersampaikan lewat film yang kita udah kerjakan gitu. Oke. Mau ditambahin mungkin Nak? Ya. Cukup. Sebenarnya balik lagi ya, film ini bukan menjual kesedihan gitu kan, dan tidak memaksakan untuk menangis dan tidak harus. Hanya saja situasinya kalau kita berada di posisi itu, kami pun sebagai pemain tuh kayak masuk di situ dan kayak gitu loh. Karena kembali lagi ini hal yang kita istilahnya yang ditoel tuh empatinya kita gitu loh terhadap teman-teman kena di mana Iya, kena di mana karena setiap orang kenanya beda-beda gitu loh. Termasuk kayak kalau di aku sama Vino gitu kan, kita ternyata secara tidak sadar, maksudnya kayak unconsciously kita pernah jadi caregiver gitu loh. Jadi begitu kita nonton tuh kayak aku langsung flashback dengan kejadian pengalaman pribadi. Padahal aku sudah menjadi penonton gitu loh, bukannya sebagai pemain. Waktu lagi pemain kan emang fokus main aja gitu. Begitu jadi penonton tuh kayak gitu kena di hati kayak aku jadi inget lagi saat itu gitu loh. Benar. Jadi air mata yang keluar dari hati kami adalah dari mata kami adalah benar-benar yang dari hati kami yang kami beririsan dengan kehidupan asli kita gitu loh. Makanya Nak suka nanya kalau misalnya ada orang yang habis nonton, kamu kenanya di bagian mana? Di bagian mana? Karena tiap orang pasti beda-beda. Orang beda-beda. Gitu. Keren. Terima kasih. Oke, sekarang kita buka untuk penanya kedua. Nah ini Mas nih, laki-laki nih. Nah, masih Kayaknya boleh. pertanyaannya berat nih. Pakai sweater abu. Ya. Yes. Ya, Saya mau nanya itu saya mau jawab Mas. Sabar Ibu Anggini. nama saya Firmansyah. Halo, Saya dari tadi di sini. Saya lihat Mas, saya lihat. Saya mau nanya itu untuk pendalaman karakter kalian berdua itu gimana ya untuk memadu biar chemistry dapat. Ya. Sekian dan terima kasih. Thank Terima you. kasih. Susah nggak setelah 21 tahun bertemu buat Kita kan pasti setelah 21 tahun nggak main bareng, kita pasti pengen membuktikan bahwa apa yang udah kita bawa selama 21 tahun itu nggak sia-sia gitu kan. Saling membuktikan antara kita sendiri maupun saling membuktikan kepada teman-teman semua yang akan menunggu karya kami 21 tahun setelahnya gitu kan. Tanpa kita harus menjadi terpaksa, terbeban untuk menampilkan sesuatu yang baik, kita
aku sih pribadi aku enjoy banget gitu, Terkadang kayak membangun chemistry, kita menjadi suami istri di sini. Ya nggak harus sampai kita kemana-mana berdua menjadi suami istri, enggak. Kita punya metode yang lain gitu. Dengan kita sering diskusi di ruang reading itu, wah udah nggak ada bordernya lagi kali ya. Dindingnya lagi. Udah karena memang Nirina juga orang yang sangat open banget, yang cukup lugas gitu kalau misalnya skripnya nggak kayak gini ya. Skripnya kayak begini, tapi kan kalau di kehidupan rumah tangga tuh nggak mungkin kayak gini gitu. Jadi kita diskusi, iya sih nggak kayak gini. Hal-hal kecil gitu kita diskusiin bareng, tanpa kita sadari itu ngebangun chemistry kita gitu. Dan buat aku ini salah satu pengalaman terbaik kerjasama dengan seorang aktor wanita sih. Jadinya ya. Emang kamu doang yang bisa kalau dipuji langsung teriak? Transfer udah Oke, pasti. Nirina mau nambahin atau cukup? Cukup. Cukup, oke. Pertanyaan ketiga. Enggak mau motong pujiannya ya. Gak mau, bohongnya di pujian. Pertanyaan Kira-kira ketiga gitu, ya. Sis. Ya. Pertanyaan ketiga, silakan. Siapa? Mas yang di depan baju hitam. Ah ya. Oke, silakan. Nama saya Dedi dari Cipete, Jakarta Selatan. Oh, Jaksel. Ke Mbak Nirina dan Mas Vino, ini film ini yang paling ditujukan kepada masyarakat tuh apa yang paling pesannya, yang paling ditekankan gitu selain penyakit ALS? Terima kasih, itu aja. Ya sebetulnya film ini nggak semuanya menceritakan tentang ALS. ALS itu diambil oleh produser dan sutradara mewakili penyakit-penyakit yang lain. Jadi ketika nonton film ini nggak cuman kayak relate, oh gue nggak pernah keluarga, gue nggak ada yang kena ALS, jadi nggak relate, enggak. Jadi semua yang ada di sini tuh ALS yang di sini tuh mewakili sebenarnya banyak penyakit yang ada di sekitar kita gitu. Tapi lagi-lagi penekanan di film ini bukan hanya soal penyakit. Film ini bukan menjadi film edukasi yang membuat orang jadi harus kayak belajar, menggurui. Tapi film ini sebetulnya kayak cuplikan sebuah kisah yang kita ambil dari kisah nyata. Jadi film ini tuh berdasarkan kisah nyata dari orang-orang yang kita temuin. Dan pesan yang akan nanti diterima oleh para penonton itu kan beda-beda. Kayak misalnya Nak suka nanya, kamu udah nonton, udah kenanya di mana? Iya saya kenanya di bagian ini, saya kenanya di bagian ini. Terus ada beberapa video juga yang udah kita share dari FGD yang udah nonton film ini. Banyak yang menceritakan pengalamannya setelah nonton film ini. Jadi kita nggak ada punya pesan yang ketika nonton film ini kalian pasti akan mendapatkan ini, kalian mendapatkan ini, kalian mendapatkan ini. Jadi semua itu beda-beda. Tapi paling enggak film ini tuh membuka hati kita lagi kembali bahwa hubungan antara keluarga itu sangat penting dan waktu yang kita punya untuk membangun hubungan sama keluarga itu tuh nggak banyak. Waktu itu tuh sangat cepat sekali gitu. Pertama itu, dan yang kedua ada loh sebuah penyakit yang disebut ALS tadi itu yang sampai sekarang itu belum ditemukan obatnya dan masih banyak diagnosa yang salah terhadap penyakit itu yang orang menyangka bahwa ini stroke. Ini asam urat, kolesterol tinggi atau apa. Tapi karena ngilu-ngilu gitu maksudnya lilu-lilu bener. gitu kan. Bahkan ada beberapa yang mengira sampai rumah tangganya itu hancur, mengira bahwa suami atau istri atau keluarga yang mengidap itu dapat kiriman dalam arti diguna-guna gitu. Padahal sebenarnya edukasi dan informasi tentang penyakit ini tuh sedikit. Nah, kita nih membuat film ini juga salah satu tujuan kita adalah untuk membantu untuk share ALS ini. Dan ini bukannya sembarangan, walaupun nggak mungkin satu film ini kita ceritakan semua gitu kan. Tapi Cinema Aku punya satu project lagi yang berhubungan dengan film ini, itu membuat sebuah film dokumenter tentang ALS. Dan itu akan menjadi saling support antara filmnya dengan dokumenternya. Jadi kalau teman-teman nanti nggak mendapatkan informasi yang lebih mengenai ALS di film ini, karena memang film ini tidak berisikan tentang itu semua dan tetap harus menghibur, teman-teman nanti akan mendapatkan konten yang lebih detail tentang ALS itu di film dokumenter yang nanti akan dikeluarkan juga. Nirina mau menambahkan? Cukup. Aman, siap. Oke, pertanyaan terakhir? Keempat. Pertanyaan keempat, silakan. Bunga-bunga. Yang bunga-bunga. Ya. Selamat sore
Nama Sorry. saya Desi dari Kebonjeruk, Jakarta Barat. Saya mau nanya dengan Mbak Nirina dan Mas Vino, setelah memerankan film ini, kira-kira apa pengaruh di kehidupan sehari-hari? Misalkan Mbak Nirina mungkin tipe perempuan yang cerewet, kemudian menjadi lebih sabar, atau mungkin berubah menjadi lebih sayang suami atau sayang istri untuk Mas Vino, atau mungkin lebih aware kepada kesehatan karena banyak penyakit yang ternyata tidak umum, yaitu ALS tadi. Terima kasih. Oh, yang mau nyampein juga, Mas Vino, I love you. Oh. Bisa. Masuk. Pinter loh, satu pertanyaan, satu pernyataan. Apa yang merubah? Oke, kalau iya sih sebenarnya mencoba mengerti lelaki, bukan hanya maksudnya suami, tapi maksudnya lelaki dengan segala keputusan yang dia ambil gitu loh. Kadang-kadang kan kita suka nggak ngerti ya, apa sih laki tuh nggak ngobrol aja gitu loh. Gitu nggak sih Mbak? Cie. Jadi maksudnya kayak mencoba mengerti, oh mungkin memang belum saat yang tepat, atau mungkin emang kita butuh kasih waktu untuk kemudian kita tanyain lagi gitu. Jadi emang jadi buat pribadi tuh jadi ngerasa oke, iya belajar sabar itu susah, tapi kayaknya emang harus ya. Benar. Dan emang sabar itu bukan hanya kepada suami atau apa, termasuk ke anak sendiri gitu. Di sini aku juga jadi lebih belajar untuk menjadi ibu yang lebih sabar. Doakan ya teman-teman. Amin. Oke, kalau aku ya tadi benar peduli sama kesehatan pasti gitu kan. Kita jadi lebih peduli sama kesehatan kita. Terus yang kedua mungkin jadi mikir gini sih, ya memang mencari buat seorang kepala rumah tangga, buat seorang laki-laki mencari nafkah itu penting lah, kewajiban untuk anak dan istri. Tapi memberikan waktu untuk mereka itu juga gak kalah penting gitu. Kalau kita cari nafkah terus untuk mereka tapi kita gak kasih waktu untuk mereka, ya sebenarnya sama aja. Jadi waktu yang berkualitas tuh sama pentingnya dengan nafkah yang kita kasih sih sebenarnya. Kira-kira gitu sih. Keren banget. Dan ini Transfer, kita Bang. buka. Transfer, Transfer. butuh. Oke, kita buka buat pertanyaan terakhir. Silakan. Tuh jadi duitnya gak usah banyak-banyak. Ayo, siapa? Mbak yang sebelah kiri. Mbak sebelah kiri, ya. Oke, terima kasih buat kesempatannya. Aku Sarah dari Depok. Hai. Pertanyaannya sih simpel banget. Tadi kan disinggung soal tiap orang itu kenanya beda-beda. Yeah. Kalau kan Nirina tadi udah nyebutin kenanya tuh di bagian caregiver gitu ya. Ternyata di situ kenanya. Nah, penasaran banget kalau Kak Vino kenanya banget di mana yang paling sentimental. Waduh, Terima kasih. Thank you. I kenanya love di you juga mana buat ya? dua-duanya. Buat tiga-tiganya. I love you. Lagi. Ada dua, sebenarnya banyak banget sih, cuman satu adegan dengan Nirina di trailernya udah dikasih cuplikannya sedikit. Waktu adegan ya fight dan lain sebagainya itu satu, itu selain cukup menguras emosi, cukup butuh konsentrasi yang tinggi juga dan banyak one take-nya gitu. Satu lagi scene sama anaknya yang dimainkan oleh Anantia Kirana. Jadi ketika dia ngobrol berdua antara bapak dan anak perempuannya. Karena kebetulan tanpa sengaja members di keluarga yang hanya namamu dalam doa aku ini kan dengan satu anak perempuan gitu. Itu sama kayak di kehidupan aku asli gitu. Jadi kadang-kadang ngebayanginnya jadi ngebayangin, oh ini keluarga aku tuh gimana ya kayak gitu. Tapi adegannya seperti apa mungkin teman-teman nanti akan bisa nonton di filmnya. Mudah-mudahan apa yang dirasain sama yang kita rasain. Ada. Kita ada satu adegan yang kita berdua juga kenanya bareng adalah pokoknya nanti lihat adegan bapaknya Hanggini melepaskan Hanggini kepada Arga. Pokoknya nanti cari yang itu yang mana ya gitu. Itu berdua kita sama-sama berdua yang Iya. Ketika seorang ayah melepaskan anaknya untuk menikah atau diambil oleh laki-laki lain. Oke, udah siap nonton teman-teman Movievers? Oke.
Oke, congrats buat 3 penanya dari Instagramnya kapanlagi.com. Kalian akan dapat tiket nobar hanya namamu dalam doaku. Nanti akan dihubungin admin sosial media, tapi yang di luar Jakarta nanti dapat tiket gratis aja nggak apa-apa ya. Gratis sama termasuk tiketnya bang. Nah, buat yang tadi nanya di sini boleh maju ke depan, bakal ada hadiah dari tim Kapan Lagi Dok. Silakan. Oh enggak udah. Terima kasih banyak. Selamat ya, sebentar saya kasih dulu. Terima kasih, Terima Bang. kasih. Lepas dong nih, nggak enak nih. Iya. Gimana sih bang, gimana? Makasih. Jangan lupa lihat kamera. Thank Ya. you. Kita foto di Sip. video. Foto Tadi ya. bareng. Oke, di tengah-tengah. Siap. Oke. Thank you. Thank you. Terima kasih banyak. Thank you. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Thank you. Makasih banyak. Ini kayaknya banyak ya. harus nonton nih berdua nih. Ada satu kejadian tadi teman-teman gak ada yang lihat gitu kan, pas lagi ngasih hadiah gitu segala macam, terus gitu ngasih tangan nih mas yang baju abu-abu kan, aku kasih tangan, enggak mbak hadiahnya. Aku kurang peka. Oke. Lucu deh. Oke, thank you so much loh buat semua yang tadi udah nanya. Terima kasih banyak. Keren-keren banget ya, seru-seru banget ya. Seru. Oke, kalau gitu ini adalah segmen kita ketiga dari Q&A bareng Movieverse. Kita bakal ketemu lagi di segmen terakhir, so stay tune terus di Kapan Lagi Show. Halo, kembali lagi di Kapan Lagi Show. Vino. Oh iya, Vino Nirina. Keren. Vino Nirina, seru Iya. banget. Nah, pas banget. Aku tahu, kita bikin fans nanti namanya Vini Rina. Vini Rina. Oke, nah pas banget. Ini kita lagi ada di segmen closing. Sebenarnya simple aja sih. Di segmen ini kita pengen Vino dan Nirina saling puji. Mungkin setelah 21 tahun tidak bertemu, apa mungkin ya saling puji lah gitu. Udah jadi ketemu lagi gimana? Dua kali dong. Silahkan boleh. Boleh Vino duluan? Apa ya? Sambil ditatap matanya. Handphone tolong. Kalau Aku mau menikmati ini. Dijadiin kartu truf. Dari tadi ngomonginnya kan soal film, soal acting, soal apa. Aduh, gue gak bisa. Tapi gue seneng banget, maksudnya Nirina itu setelah 21 tahun itu tetap menjadi Nirina yang dulu gitu. Karena so sweet. maksudnya yang nggak berubah, karena banyak teman-teman yang ketemu lama, ketemu berubah gitu. Nggak taunya dia yang berubah atau gue yang berubah sih sebenarnya. Tapi paling nggak pertemanan, persahabatan dan kelakuan yang dulu kita ini tuh ternyata ya bukan sesuatu yang fake, memang ya Nirina seperti adanya seperti ini. Tetap baik sama semua orang, tetap saling support dan tetap bawel. Pujian bang. Iya itu pujian. Ya oke deh. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan boleh. Jangan dong. Itu jujur. Gantian. Oke kita akhiri acara supaya biar pujiannya dari dia ke aku aja. Kamu inget gak sih dulu kita ada buku yang buat film kita yang pertama. Terus ya gitu setiap orang yang main di film kita itu aku suruh tulis kan. Iya. Tulisannya apa ya? Gue pernah tulis. Aduh nanti kalau ketemu aku foto lagi. Iya. Tapi intinya adalah dia ngomong kan, waktu itu aku rambutnya kan selalu berubah ya, pendek lah, warna inilah itulah gitu loh. Terus gitu Vino inget banget kata-katanya adalah, nah gue tunggu ya rambutnya akhirnya nanti punk rock. Jadi yang di sini digambar lagi sama dia, di sini abis rambutnya ke atas. Gak inget tapi karena sih. Tapi ya gue lupa inget. Ada tuh nanti pokoknya one day I'll show you in my Instagram. But intinya bekerja sama Vino itu
menyenangkan sekali buat Nirina karena dia salah satu pemain yang kalau kita lagi diskusi tuh dia kritis, tapi kritisnya tuh sangat-sangat membangun dan membantu sekali dalam sebuah produksi ini gitu loh. Jadi dia benar-benar kayak nggak bisa gitu. Bahkan gini, dia membahas membedah skrip gitu ya, bukan hanya membedah skrip yang istilahnya hanya untuk dia aja gitu, tapi untuk semua, termasuk maksudnya karakter Nirina pun juga kayak lo nggak bisa deh yang kayak gini-gini kan, kan kalau kita kayak gini terus jadinya begini dong, nggak enak dong pandangannya terhadap hal ini gitu. Jadi dia ngebelain gitu loh. Jadi thank you so much buat kerja sama kita. Peluk dong. Pokoknya semoga ini untuk bekerja sama berikutnya tidak nunggu lagi 21 Iya, tahun betul. kemudian aja. Amin. Betul. Amin. Yes, makin penasaran gak teman-teman Moviverse? Penasaran? Karena semua yang datang ke sini akan dapat tiket nonton nobar gratis. Langsung, kalian bukan dari kita. Itu karena sinema bukan kita. Thank you so much untuk seru-seruannya hari ini. Terima kasih juga Yes. kapanlagi.com show. Di sini, nyesel kan? Kita udah 1 jam seru-seruan di Bener, sini. So thank you so much buat Vino, Nirina. Thank you juga. So mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dimaafin. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat MC-nya. Thank you. Thank you so much. Kita sampai ketemu di Kapan Lagi Show berikutnya, oke? Thank you. Keren.